Oke guys, jumpa lagi bersama Mimin di serial India Balika Padu ya guys. Sebelum lanjut ke sinopsis jalan ceritanya, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, like dan share ya guys, agar kalian semua tak ketinggalan sinopsis jalan cerita selanjutnya. Pagi hari itu nampak nenek Kailani dan juga anaknya Pasan tengah berada di sebuah kuil guys. Terlihat sang pendeta berkata kepada Pasan, "Lau ia akhir-akhir ini jarang sekali melihat dirinya datang ke kuil untuk berdoa." Lalu sang pendeta itu berkata kepada nenek Kailani, "Lau engkau sangat bahagia mempunyai anak seperti Pasan yang selalu perhatian dan selalu menghormati orang tua." Sang pendeta pun meminta kepada Pasan untuk lebih taat lagi beribadah ke kuil. Mendengar perkataan sang pendeta itu, Pasan pun akhirnya berpamitan kepada sang ibunya untuk pergi sejenak. Pasan pun berkata lau ia akan segera kembali untuk menjemputnya setelah berdoa di kuil. Setelah Pasan berpamitan dengan nenek Kailani, akhirnya Pasan pun meninggalkan mereka semua yang tengah beribadah di sebuah kuil. Terlihat saat itu Gehna yang sedang berada di dapur nampak sedang memasak sesuatu kesukaan suaminya. Gehna pun sedikit tak mempunyai firasat lau sebentar lagi Pasan akan mendapatkan musibah. Gehna nampak berbahagia sama sekali. Ia pun berharap lau Pasan segera kembali ke rumahnya makan bersama mereka berdua. Setelah selesai berdoa, nenek Kailani pun langsung berbaur dengan teman-temannya. Nenek Kailani pun bercerita lau dirinya sangat bahagia bisa bertemu dengan teman-temannya itu. Lalu mereka pun akhirnya berpamitan kepada nenek Kailani karena untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Terlihat saat itu nenek Kailani yang tengah menunggu Pasan karena ia telah berjanji akan menjemput dirinya. Namun setelah sekian lama ia menunggu, ia pun masih tak melihat Pasan. Dan nenek Kailani pun memutuskan untuk berjalan ke depan. Sang nenek Kailani dengan membawa semangkuk bunga, ia pun terus berjalan menyusuri jalan raya yang ada di depan kuil itu. Terlihat saat itu jalanan yang begitu lengang dan banyak sekali orang-orang yang berjalan di pinggir jalan. Tak berapa lama kemudian, di saat nenek Kailani yang tengah berjalan itu, nampak sebuah kendaraan truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Terlihat salah satu kenek truk itu pun berkata kepada orang-orang yang melintas di depan mobilnya, lau mobilnya ini telah lolos rem, dan ia meminta untuk kepada orang-orang itu untuk minggir dari jalanan. Ternyata nenek Kailani tak mendengarkan hirauan dan teriakan dari orang-orang yang telah memperingatkan dirinya. Nampak terlihat sang supir pun berkali-kali mengocok rem mobilnya, namun rem itu pun blong dan tak berfungsi. Sementara itu mobil pun terus mendekati ke arah nenek Kailani yang saat itu tengah berjalan sambil menundukkan kepala di tengah jalan raya. Tak berapa lama kemudian, mobil Pasan pun nampak terlihat di kejauhan. Pasan pun memperhatikan di depan, di mana sang ibu tengah berjalan di depan mobil yang melaju dengan kencang. Pasan pun berusaha terus untuk mengelakson dan meneriakkan kepada ibunya itu, lau di belakangnya ada sebuah mobil truk yang tengah menghampiri dirinya. Mendengar teriakan Pasan itu, rupanya sang nenek pun langsung membalikkan tubuhnya. Namun sayang, mobil truk pun telah terlalu dekat. Tak ingin lau ibunya itu celaka, Pasan pun langsung mendorong sang nenek itu ke pinggir jalan raya. Dan hal itu membuat nenek Kailani pun terjatuh dan tertelungkup di aspal. Namun sayang, nampak sekilas Pasan pun langsung tergilas oleh roda ban mobil truk itu.
Melihat itu semua guys, sang nenek sangat sedih dan ia pun langsung histeris dan langsung berteriak menyaksikan anaknya yang telah terkapar di atas jalan raya. Sungguh mulia tindakan Pasan guys, ia rela mengorbankan nyawanya demi seorang ibu yang sangat ia cintai. Nampak terlihat Pasan saat itu guys dengan berlumuran darah di bagian kepalanya. Ia pun langsung tak sadarkan diri. Melihat itu nenek Kailani pun langsung menghampiri anaknya itu dan menangis seraya berteriak membangunkan anaknya. Terlihat nenek Kailani saat itu guys, benar-benar ia tak menyangka dan tak percaya lau anaknya saat itu tengah berada di dalam suatu masalah. Pasan pun berkata kepada ibunya itu, ia menitipkan istrinya dan juga anak-anaknya untuk dia jaga. Sang nenek Kailani pun berkata kepada anaknya itu lau untuk tidak berkata begitu dan ia yakin Jagdis pasti akan bisa menyembuhkan dirinya. Namun Pasan pun berpesan terakhir di saat ia akan menghembuskan napasnya, nampak sekali wajah dan kesedihan yang terlintas di benak ibunya itu. Dan tak berapa lama kemudian akhirnya Pasan pun menghembuskan napasnya di pelukan sang ibu tercinta. Oke kawan semua, benar-benar ini suatu kisah yang sangat memilukan bagi kita semua menyaksikan sinopsis jalan cerita ini. Oke kawan-kawan, ikuti terus sinopsis jalan ceritanya di channel Ferdi TV. Sekian.